Jayanegara adalah putra mahkota hasil pernikahan Raden Wijaya dengan istrinya dari tanah Melayu, Bidara Petak. Dia naik tahta menggantikan ayahnya dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit kedua. Dia dikenal memiliki perangai yang buruk. Hal ini pula yang diduga membuat namanya disebut Kala Gemet dalam kitab Pararaton sebagai bentuk sindiran. Adapun dalam kitab Negara Kertagama namanya disebut Jayanegara. Kematian sang raja dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara tersebut menyisakan cerita buruk karena dibunuh oleh abdi dalam kerajaan yang istrinya digoda oleh sang raja. Selama memerintah Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328, situasi di dalam negeri Majapahit diketahui penuh pergolakan dan diwarnai banyak pemberontakan. Diduga pemberontakan ini juga dipicu oleh ketidaksenangan sejumlah petinggi Majapahit karena rajanya keturunan Melayu. Sebelum bertahta di Majapahit, kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Jayanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Pada tahun 1309 dia naik tahta menjadi Raja Majapahit, menggantikan posisi ayahnya yang meninggal di tahun tersebut. Dalam kitab Pararaton mencatat, sejumlah pengikut setia Raden Wijaya beberapa kali melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Jayanegara. Di antaranya dilakukan oleh Ranggalawe tahun 1309. Kemudian pada tahun 1311 pemberontakan dilakukan Lembu Sora, patihnya ketika memimpin Daha. Berikutnya, tahun 1316 pemberontakan dilakukan oleh Nambi, pejabat patih istana. Dan pada tahun 1319 pemberontakan dilakukan oleh Rakuti yang mampu menguasai istana Majapahit hingga membuat Jayanegara lari mengungsi. Namun, berkat Gajah Mada, akhirnya pemberontakan Rakuti berhasil ditumpas. Dalam buku Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Slamet Muljana menyebutkan, selama 9 tahun pasca peristiwa Rakuti, Putri Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa yang merupakan dua putri keturunan Raja Kertanegara tidak diizinkan menikah oleh sang Raja Jayanegara. Alasannya, karena keduanya hendak dikawini oleh Jayanegara. Alhasil, tindakan asusila tak senonoh diterima kedua putri Kertanegara. Tindakan Jayanegara ini didengar oleh Dharmaputra Ratanca. Tanca pun mengadukannya kepada Gajah Mada yang kala itu menjadi Mahapati. Pada saat bersamaan, secara kebetulan Jayanegara menderita sakit bisul. Kondisi ini membuat Jayanegara tidak dapat keluar dari istana dan harus selalu berbaring di atas tempat tidur. Tanca pun dipanggil untuk mengobatinya. Tanca dipercaya lantaran memiliki kemampuan mengobati penyakit. Tanca pun memasuki kamar tidur untuk mengobati Jayanegara. Kala itu, bengkak pada kaki raja harus dibedah. Setelah 1 hingga 2 kali pembedahan tidak berhasil, raja dipersilakan mengesampingkan selimutnya. Alhasil, pembedahan bisul ketiga kalinya pada kaki sang raja berhasil dilakukan. Namun, seiring pembedahan berhasil, tikaman langsung dilakukan Tanca kepada Jayanegara. Raja Jayanegara mati akibat tikaman Tanca. Gajah Mada yang mengetahui kejadian tersebut langsung bangkit dan menusuk Tanca. Tusukan Gajah Mada membuat Tanca mati. Kejadian pembunuhan sang Raja Jayanegara tercatat pada tahun 1328 Masehi.